Kesabaran adalah kunci kebijaksanaan sejati. Dengarkanlah alam, dan kamu akan menemukan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh. Sugeng Rahayu, sedulur-sedulur Kliwon yang hatinya seluas samudra, namun seringkali penuh dengan luka lebam tak kasat mata. Silakan mendekat, duduklah dengan tenang di padepokan maya kita malam ini. Tarik nafas panjenengan pelan-pelan, hembuskan perlahan, dan biarkan energi kita menyatu. Pernahkah panjenengan merasa sangat lelah menjadi orang baik? Sudah menolong dengan tulus tanpa pamrih, rela berkorban waktu, tenaga, bahkan harta. Tapi balasan yang panjenengan terima justru air tuba dan tusukan tajam dari belakang oleh orang-orang terdekat. Hapus air mata panjenengan hari ini juga, sedulur. Rasa sakit yang bertubi-tubi itu bukanlah sebuah kutukan, melainkan cara alam semesta menempa mental baja panjenengan. Sebelum Mbah bedah lebih dalam bagaimana luka-luka berdarah ini akan berubah wujud menjadi ledakan kewibawaan dan rejeki yang tak tertandingi, kutukan empati dan hati yang terlalu tulus. Sedulur Kliwon yang Mbah muliakan, mari kita membedah tabir rahasia yang pertama. Sesuatu yang menjadi anugerah terbesar panjenengan, namun sekaligus menjadi sumber penderitaan panjenengan selama bertahun-tahun. Dalam kosmologi primbon Jawa, pasaran Kliwon adalah pemegang segel cakra mahkota yang posisinya berada tepat di pusat arah mata angin. Karena berada di pusat, orang Kliwon dikaruniai sebuah wadah batin yang sangat dalam, serta tingkat empati yang jauh di atas rata-rata manusia biasa. Panjenengan adalah sosok yang sangat mudah tersentuh. Panjenengan memiliki radar gaib yang bisa langsung merasakan penderitaan dan kesedihan orang lain, bahkan sebelum orang tersebut menceritakannya kepada panjenengan. Karena empati yang kelewat batas inilah, panjenengan memiliki satu kelemahan fatal. Panjenengan sangat sulit mengatakan tidak ketika ada orang yang meminta tolong. Coba panjenengan ingat-ingat kembali perjalanan hidup panjenengan sejauh ini. Berapa kali panjenengan rela mengorbankan kenyamanan diri panjenengan sendiri hanya demi melihat orang lain tersenyum? Berapa kali panjenengan rela meminjamkan uang simpanan terakhir panjenengan kepada teman atau saudara yang datang menangis-nangis memelas, padahal saat itu panjenengan sendiri juga sedang sangat membutuhkan uang tersebut untuk makan dan bayar tagihan? Berapa kali panjenengan menahan kantuk dan lelah hanya untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, menjadi tong sampah bagi masalah mereka, padahal di saat yang sama batin panjenengan sendiri sedang hancur lebur berkeping-keping? Panjenengan melakukan semua pengorbanan itu dengan tulus ikhlas, lillahi ta'ala. Panjenengan tidak pernah mengharapkan balasan puji-pujian. Panjenengan tidak mengharap mereka membalas budi dengan uang. Panjenengan hanya berharap satu hal yang sangat sederhana. Panjenengan hanya ingin dihargai dan tidak disakiti. Namun sungguh ironis, harapan yang sangat sederhana itu pun jarang sekali panjenengan dapatkan dari manusia-manusia di sekitar panjenengan. Tikaman berdarah dari mereka yang pernah duduk paling dekat. Disinilah letak ironi terbesar dalam garis hidup seorang pemegang weton Kliwon. Luka terdalam yang merobek jantung panjenengan hampir tidak pernah datang dari musuh yang membenci panjenengan secara terang-terangan. Musuh yang terlihat jelas bisa panjenengan hindari, bisa panjenengan lawan. Tapi luka yang paling membuat panjenengan bernafas putus-putus dan menangis darah selalu datang dari orang-orang yang pernah panjenengan payungi saat mereka kehujanan. Tikaman itu datang dari tangan orang-orang yang pernah panjenengan suapi saat mereka kelaparan. Mereka adalah sahabat yang pernah panjenengan tolong, saudara kandung yang panjenengan percaya, rekan kerja yang panjenengan bela, bahkan pasangan hidup yang panjenengan cintai sepenuh jiwa. Mereka yang panjenengan beri tempat paling istimewa dan paling aman di dalam hati panjenengan, justru menggunakan keistimewaan itu untuk menancapkan belati pengkhianatan tepat di ulu hati panjenengan.
Janji-janji manis mereka diingkari begitu saja tanpa rasa bersalah. Kepercayaan suci yang panjenengan berikan dipatahkan dan dibuang ke tempat sampah seolah tidak ada harganya. Kebaikan-kebaikan tulus panjenengan selama bertahun-tahun seolah langsung menguat, dilupakan, dan dibalas dengan fitnah yang keji dari belakang. Saat panjenengan jatuh dan butuh bantuan, orang-orang yang dulu datang menangis meminjam uang panjenengan tiba-tiba menghilang di telan bumi. Mereka pura-pura tidak kenal, menutup mata, menutup telinga, bahkan ikut mentertawakan kehancuran panjenengan dari kejauhan bersama orang lain. Air susu dibalas dengan air tuba. Pepatah kuno ini seolah diciptakan khusus untuk menggambarkan buku harian hidup seorang weton kliwon. Fase mempertanyakan keadilan semesta di sepertiga malam. Mbah tahu persis rasanya, sedulur. Mbah bisa merasakan getaran kepedihan panjenengan saat rentetan pengkhianatan itu terjadi bukan hanya sekali dua kali, tapi berulang kali dengan pola yang nyaris sama. Seolah-olah panjenengan ini memang diciptakan sebagai keset kaki yang boleh diinjak-injak oleh siapa saja. Di fase-fase inilah, panjenengan seringkali merasa down, jatuh ke titik paling nadir. Di siang hari, panjenengan masih bisa berpura-pura tersenyum, menyembunyikan luka itu di balik topeng ketegaran. Tapi saat malam tiba, saat panjenengan hanya tinggal berdua dengan sepi di dalam kamar, pertahanan panjenengan runtuh. Panjenengan menangis sejadi-jadinya tanpa suara. Dada panjenengan sesak menahan kecewa yang menggumpal menjadi batu. Sambil memeluk lutut, panjenengan mendongak ke atas dan bertanya kepada Sang Pencipta dengan nada putus asa. Gusti, apa salah hamba? Kenapa orang-orang yang hamba sayangi selalu tega menyakiti hamba? Apakah menjadi orang tulus di dunia ini adalah sebuah dosa? Apakah kebaikanku ini adalah sebuah kutukan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggema di dinding-dinding batin panjenengan. Panjenengan merasa lelah, sangat lelah secara mental. Panjenengan hampir saja menyerah dan ingin berubah menjadi orang jahat saja, menjadi orang yang apatis dan egois, karena panjenengan berpikir menjadi orang baik hanya akan membawa panjenengan pada kehancuran dan air mata yang tak berkesudahan. Tapi tunggu dulu, sedulur. Hentikan isak tangis panjenengan malam ini. Dengarkan rahasia agung yang tidak pernah diceritakan oleh siapapun kepada panjenengan. Kesalahan terbesar orang-orang yang menyakiti panjenengan adalah mereka mengira panjenengan itu lemah. Mereka mengira panjenengan adalah tanah liat lembek yang bisa mereka injak, mereka remas, dan mereka hancurkan berkali-kali. Mereka salah besar. Alam semesta memiliki cara kerjanya sendiri yang sangat rahasia. Kenapa panjenengan diizinkan oleh Tuhan untuk disakiti sebegitu dalamnya? Jawabannya adalah karena Gusti Allah sedang menempa panjenengan menjadi sebuah pusaka keris yang sangat sakti. Coba panjenengan perhatikan bagaimana seorang empu, pembuat keris di zaman kerajaan Majapahit, menciptakan sebuah pusaka keris yang ampuh. Apakah keris itu dibuat dengan cara dibelai-belai lembut dengan kapas? Tentu saja tidak. Bongkahan besi murni itu harus dibakar di dalam perapian yang menyala sangat panas. Setelah besi itu merah membara karena kepanasan, besi itu diangkat, lalu dipukul, dihantam, dan ditikam berkali-kali menggunakan palu godam yang sangat berat. Terang, terang, terang. Setelah dipukul sampai pipih, besi itu dicelupkan ke dalam air dingin secara mendadak. Lalu dibakar lagi, dipukul lagi, dicelupkan lagi. Proses yang sangat menyakitkan ini diulang ratusan kali. Itulah yang sedang terjadi pada nasib panjenengan, Duk. Le. Segala bentuk pengkhianatan, air mata, fitnahan, tikaman dari belakang, dan rasa sakit hati yang panjenengan derita selama ini bukanlah untuk membunuh panjenengan.
Semua itu adalah palu godam semesta yang sedang menghantam jiwa panjenengan untuk membuang karat-karat kelemahan. Banyak orang lain di luar sana yang jika dikhianati satu kali saja, mereka langsung gila, depresi, atau bunuh diri. Tapi Kliwon, panjenengan jatuh, panjenengan menangis darah, tapi panjenengan selalu bisa berdiri lagi. Jatuh lagi, dikhianati lagi, tapi panjenengan bangkit lagi dan lagi. Tanpa panjenengan sadari, setiap satu tusukan pengkhianatan dari teman atau saudara panjenengan justru sedang menambahkan satu lapisan baja di dalam mental panjenengan. Batin panjenengan yang dulunya selembut sutra, perlahan-lahan mengeras dari dalam tanpa terlihat oleh siapapun. Panjenengan sedang bertransformasi menjadi manusia sakti, bermental baja yang tak tertembus peluru. Mereka mengira panjenengan sudah mati, padahal panjenengan sedang berevolusi menjadi singa yang sedang mengasah taringnya di dalam keheningan. Sedulur Kliwon yang Mbah banggakan, luka-luka panjenengan adalah mahar menuju keagungan. Namun ada satu titik kritis di mana tangisan panjenengan akan berhenti selamanya. Akan datang sebuah fase di mana rasa sakit itu tidak lagi membuat panjenengan bersedih, melainkan membuat panjenengan berpikir tajam. Kapan fase kebangkitan itu terjadi? Apa yang akan terjadi pada Kliwon ketika mereka berhenti menangis dan mulai menata kembali bidak caturnya? Dan apa karma balasan yang akan menimpa orang-orang yang dulu menertawakan panjenengan? Semua jawaban dari teka-teki alam semesta ini akan Mbah bongkar setajam-tajamnya di bagian 2. Fase kebangkitan singa, matinya rasa kecewa, dan berputarnya roda keadilan. Jika batin panjenengan malam ini merasa terpanggil, jika panjenengan merasa divalidasi dan dikuatkan, mari satukan nafas kita dan lanjutkan perjalanan membongkar tabir rahasia ini di bagian 2. Sugeng rawuh kembali di perapian batin kita, sedulur-sedulur Kliwon yang hatinya telah selesai ditempa palu godam semesta. Mari kita satukan kembali helaan napas kita malam ini. Jika di bagian pertama tadi dada panjenengan terasa sesak, seolah semua memori pahit tentang pengkhianatan dan air mata tumpah kembali ke permukaan, biarkanlah. Biarkan racun itu keluar bersama embusan napas panjenengan. Usaplah sisa air mata di sudut kelopak mata panjenengan sekarang juga. Angkat wajah panjenengan. Karena di bagian 2 ini Mbah tidak akan lagi mengajak panjenengan menangis. Masa untuk meratapi nasib sudah habis. Malam ini kita akan membongkar sebuah rahasia besar tentang titik balik paling mengerikan sekaligus paling mengagumkan dari seorang pemilik weton Kliwon. Sebuah fase di mana rasa sakit yang bertubi-tubi itu tidak lagi membuahkan air mata, melainkan membuahkan sebuah taring yang sangat tajam. Kita akan membedah bagaimana panjenengan berevolusi, membangun benteng pertahanan gaib, dan bagaimana alam semesta akan menguji ketegasan baru panjenengan sebelum akhirnya mengguyur panjenengan dengan rizki yang tak masuk akal. Tegakkan punggung panjenengan, Duk Le. Mari kita sambut kelahiran kembali mental baja panjenengan di sini. Titik 0, kematian air mata dan lahirnya logika tajam. Sedulur Kliwon yang Mbah muliakan, dalam perjalanan hidup panjenengan yang penuh dengan liku dan duri, akan tiba satu malam yang sangat sunyi. Sebuah malam yang menjadi garis batas antara panjenengan yang lama dan panjenengan yang baru. Mbah menyebutnya sebagai fase titik 0. Di malam itu, panjenengan kembali disakiti. Panjenengan kembali dikhianati oleh orang yang panjenengan percaya. Tapi anehnya, di malam itu panjenengan menatap langit-langit kamar dan menyadari satu hal yang ganjil. Air mata panjenengan tidak bisa menetes lagi. Mata panjenengan kering. Hati panjenengan tidak lagi menjerit histeris seperti dulu. Dada panjenengan terasa sangat hampa, sangat kosong, tapi sekaligus sangat tenang. Tahukah panjenengan apa yang sedang terjadi di detik itu?
Di detik itulah rasa sakit panjenengan telah mencapai ambang batas maksimalnya. Rasa sakit itu telah bermutasi menjadi sebuah kekuatan pemahaman. Panjenengan telah kehabisan air mata untuk menangisi manusia-manusia beracun yang tidak pernah menghargai panjenengan. Di fase inilah panjenengan berhenti menjadi korban. Panjenengan berhenti bertanya dengan nada memelas, "Gusti, kenapa selalu aku yang diperlakukan tidak adil? Kenapa mereka sejahat itu padaku?" Pertanyaan cengeng itu mati dan digantikan oleh sebuah suara bariton yang sangat tegas dari dasar jiwa panjenengan sendiri. "Cukup, aku tidak bisa mengubah sifat busuk mereka, tapi aku bisa mengubah caraku merespons mereka. Apa yang harus aku ubah dari diriku agar lintah-lintah ini tidak bisa lagi menghisap darahku?" Inilah awal dari kebangkitan raksasa di dalam diri panjenengan, sedulur. Luka-luka masa lalu yang dulu membuat panjenengan trauma dan ketakutan, kini berubah wujud menjadi guru besar yang paling keras, paling kejam, dan paling jujur. Panjenengan berhenti menyalahkan keadaan, dan panjenengan mulai mengambil alih kendali penuh atas nasib panjenengan sendiri. Evolusi sang singa membangun benteng akses terbatas. Banyak orang di luar sana, orang-orang yang dulu sering meremehkan panjenengan, akan mulai berbisik-bisik dan bergosip. "Wah, si Kliwon sekarang berubah ya. Sekarang dia jadi sombong, jadi pelit, jadi dingin, dan tidak ramah lagi seperti dulu." Dengarkan Mbah baik-baik, Nduk Le. Jika mereka berkata seperti itu, biarkan saja. Tertawakan saja kebebalan mereka. Panjenengan tidak berubah menjadi jahat. Panjenengan tidak berubah menjadi monster yang kejam. Hati panjenengan masih sangat baik, panjenengan masih sangat tulus, dan panjenengan masih orang yang sama. Yang berubah bukanlah kebaikan panjenengan, melainkan cara panjenengan bertahan hidup. Panjenengan hanya berhenti menjadi bodoh dan berhenti membiarkan diri panjenengan dimanfaatkan. Di fase evolusi ini, panjenengan mulai membangun sebuah benteng gaib yang sangat tebal di sekeliling hati panjenengan. Mbah menyebutnya sebagai hukum akses terbatas. Dulu, pintu rumah batin panjenengan terbuka lebar untuk siapa saja. Siapapun boleh masuk, makan, menginjak-injak karpet panjenengan, lalu pergi tanpa bilang terima kasih. Tapi sekarang, pintu itu telah panjenengan gembok dengan rantai baja. Panjenengan memasang filter atau penyaring yang sangat ketat. Panjenengan menjadi sangat waspada dalam memilah siapa manusia yang benar-benar layak diberi kepercayaan dan siapa manusia lintah yang hanya datang mendekat saat mereka butuh uang atau bantuan panjenengan. Panjenengan masih bisa tersenyum ramah kepada mereka. Panjenengan masih bisa ngobrol dan menyapa mereka di jalan. Tapi, senyum itu hanyalah senyum basa-basi yang tidak lagi sampai ke hati. Panjenengan menolak memberikan akses emosional kepada mereka. Saat mereka memelas meminta bantuan yang merugikan panjenengan, panjenengan kini punya keberanian yang sangat dingin untuk menatap mata mereka dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa membantumu." Dan panjenengan mengucapkan kata tidak itu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Inilah wujud asli dari mental baja panjenengan. Bukan keras di luar dan meledak-ledak seperti orang marah, tapi kokoh, dingin, tak tertembus, dan sangat berwibawa di dalam. Panjenengan tidak lagi haus akan pengakuan mereka. Panjenengan tidak lagi butuh validasi mereka untuk merasa berharga. Panjenengan sadar bahwa kedamaian panjenengan jauh lebih mahal harganya daripada pendapat murahan mereka. Ujian terakhir semesta, godaan siluman masa lalu. Namun sedulur, alam semesta tidak akan memberikan hadiah kelulusan begitu saja tanpa adanya ujian akhir nasional. Ketika panjenengan sudah merasa kuat, sudah merasa tenang, dan sudah bisa bersikap tegas, disitulah Gusti Allah akan menurunkan ujian terakhir untuk mengetes apakah mental baja panjenengan ini asli atau sekedar pura-pura. Bagaimana bentuk ujiannya? Sangat licik dan mematikan. Semesta akan sengaja memunculkan kembali masalah lama atau mendatangkan kembali manusia beracun dari masa lalu panjenengan.
Mantan kekasih yang dulu mengkhianati panjenengan tiba-tiba datang lagi memohon balikan. Teman kerja yang dulu memfitnah panjenengan tiba-tiba sok akrab dan mengajak kerjasama bisnis. Saudara yang dulu membuang panjenengan saat panjenengan miskin tiba-tiba datang meminjam uang dengan wajah memelas seolah tidak pernah punya dosa. Atau tiba-tiba ada orang yang sengaja memancing emosi panjenengan, menggosipkan panjenengan untuk melihat apakah panjenengan akan mengamuk seperti dulu. Ini adalah jebakan maut, sedulur. Fase ini adalah seleksi alam tahap akhir. Hidup seolah sedang berdiri di depan wajah panjenengan, menatap tajam dan bertanya, "Hei Kliwon, apakah kekuatanmu ini nyata? Atau kamu akan kembali jatuh ke lubang kebodohan yang sama?" Banyak Kliwon yang gagal di fase ini karena mereka terpancing emosi, bereaksi berlebihan, atau justru kembali luluh karena rasa kasihan yang salah tempat. Jika panjenengan bereaksi dengan amarah, membalas dendam, atau justru kembali menerima orang-orang beracun itu, maka panjenengan gagal total. Panjenengan akan kembali dilempar ke titik nol penderitaan. Seni ketenangan batin. Diam yang mematikan lawan. Lalu apa yang harus panjenengan lakukan saat ujian itu datang? Jawabannya hanya satu. Diam, tenang, dan jangan bereaksi. Inilah senjata paling mematikan yang dimiliki oleh seorang weton Kliwon yang sudah matang jiwanya. Seni ketenangan batin. Ketika orang-orang beracun itu memancing emosi panjenengan, atau datang dengan wajah memelas penuh tipu daya, panjenengan cukup melihat mereka dengan tatapan datar. Panjenengan tidak perlu marah-marah, panjenengan tidak perlu memaki, dan panjenengan tidak perlu repot-repot membalas dendam untuk menghancurkan mereka. Mengapa? Karena membalas dendam itu hanya akan menurunkan level kelas panjenengan menjadi sama rendahnya dengan mereka. Membalas dendam berarti panjenengan masih memberikan energi dan perhatian panjenengan kepada mereka. Sebaliknya, hukuman paling kejam, paling menyiksa, dan paling membuat lawan panjenengan kepanasan adalah ketika panjenengan mengabaikan mereka seolah mereka tidak pernah ada. Saat mereka menyadari bahwa segala intrik, fitnah, dan rayuan mereka sama sekali tidak bisa lagi menembus kulit panjenengan, mereka akan hancur dari dalam. Mereka akan kebingungan melihat panjenengan tetap bisa tersenyum elegan, tetap bisa makan enak, dan tetap bisa tidur nyenyak di tengah badai yang mereka buat. Ketenangan panjenengan adalah racun paling mematikan bagi ego mereka. Panjenengan telah menyadari hukum tak tertulis dari langit. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan pedang dan perlawanan. Beberapa pertempuran cukup dimenangkan dengan senyuman tipis dan langkah kaki yang mantap meninggalkan mereka di belakang. Lulus ujian, terbukanya gerbang tahta kedamaian dan rezeki. Sedulur Kliwon yang batinnya telah bercahaya, jika panjenengan berhasil melewati ujian terakhir ini dengan kepala dingin, tanpa emosi, dan tanpa dendam, maka bersiaplah. Saat panjenengan memilih untuk diam dan melangkah pergi dari masa lalu, di detik itulah Gusti Allah membukakan pintu terakhir menuju ruang dimensi yang benar-benar baru. Panjenengan resmi dinyatakan lulus dan naik kelas. Mulai dari titik ini, panjenengan akan melihat roda nasib panjenengan berputar gila-gilaan ke arah atas. Masalah-masalah lama mendadak kehilangan taringnya dan rontok dengan sendirinya. Orang-orang yang dulu menyepelekan panjenengan perlahan-lahan mulai disingkirkan oleh alam semesta, atau justru tertimpa karma atas perbuatan mereka sendiri, meskipun panjenengan tidak lagi peduli pada nasib mereka. Sebagai gantinya, peluang-peluang rezeki yang dulu terasa sangat seret dan tertutup rapat, kini terbuka lebar satu persatu tanpa panjenengan duga. Relasi panjenengan menjadi jauh lebih sehat, diisi oleh orang-orang berkualitas yang datang karena menghormati aura kewibawaan panjenengan, bukan karena ingin memanfaatkan panjenengan.
Kehidupan panjenengan menjadi jauh lebih stabil, dompet panjenengan menebal, dan dada panjenengan dipenuhi oleh rasa kedamaian paripurna yang tak ternilai harganya dengan emas sebesar gunung. Panjenengan bukan lagi kliwon yang lemah dan cengeng. Panjenengan telah sah dinobatkan sebagai raja dan ratu yang bertahta di atas mental baja panjenengan sendiri. Sedulur kliwon yang luar biasa, perjalanan panjang penuh darah dan air mata itu akhirnya telah membawa panjenengan ke puncak kedamaian yang sesungguhnya. Namun, berdiam di puncak tahta ini memiliki tantangan tersendiri. Bagaimana caranya agar kliwon tidak kembali lengah dan terjatuh ke jurang yang sama? Bagaimana cara panjenengan merawat aura ketenangan ini agar rezeki dan kewibawaan panjenengan bertahan abadi hingga anak cucu? Dan seperti apa wujud keadilan semesta atau karma yang akhirnya akan bekerja tanpa perlu panjenengan kotori tangan? Semua wejangan pamungkas dan kunci gembok kehidupan kliwon ini akan Mbah sempurnakan di Mahakarya Penutup. Bagian 3, kedamaian batin paripurna, penguasaan diri, dan aura kewibawaan Sang Raja. Jika batin panjenengan sudah merasakan getaran kemenangan malam ini, siapkan hati yang lapang. Mari kita tuntaskan perjalanan spiritual agung ini bersama-sama di bagian 3. Sugeng rawuh di puncak pendakian spiritual kita, sedulur-sedulur kliwon yang Mbah muliakan. Tarik nafas panjenengan dalam-dalam, hirup udara segar di puncak keheningan ini, dan hembuskan perlahan-lahan. Jika di bagian pertama kita telah melewati lembah air mata, dan di bagian kedua kita telah menempuh badai ujian dari alam semesta untuk mengeraskan mental panjenengan, maka malam ini di bagian 3 yang menjadi pamungkas wedaran agung ini, kita akan duduk bersama di atas singgasana kedamaian. Panjenengan telah selamat melewati kawah candra di muka. Badai pengkhianatan itu telah usai, dan kini langit yang cerah membentang luas di atas kepala panjenengan. Namun pelajaran terberat dari seorang pemegang weton kliwon bukanlah tentang bagaimana cara bertahan dari rasa sakit, melainkan tentang bagaimana cara mengelola kekuatan besar yang lahir setelah rasa sakit itu sembuh. Bagaimana wujud kedamaian sejati seorang kliwon? Mengapa membalas dendam adalah sebuah kesalahan fatal yang akan menghancurkan tahta panjenengan? Dan seperti apa pancaran aura kewibawaan yang akan membuat lawan-lawan panjenengan tertunduk malu? Tegakkan punggung panjenengan, bersihkan pikiran dari segala prasangka. Mari kita sempurnakan ilmu kehidupan ini. Gugurnya kebutuhan validasi, diamnya sebuah kedalaman. Sedulur kliwon yang hatinya setenang air telaga, tanda mutlak bahwa panjenengan telah benar-benar sembuh dan naik kelas ke dimensi spiritual yang lebih tinggi adalah ketika panjenengan kehilangan selera untuk membuktikan. Sugeng rawuh di puncak pendakian spiritual kita, sedulur-sedulur kliwon yang Mbah muliakan. Tarik nafas panjenengan dalam-dalam, hirup udara segar di puncak keheningan ini, dan hembuskan perlahan-lahan. Jika di bagian pertama kita telah melewati lembah air mata, dan di bagian kedua kita telah menempuh badai ujian dari alam semesta untuk mengeraskan mental panjenengan, maka malam ini di bagian 3 yang menjadi pamungkas wedaran agung ini, kita akan duduk bersama di atas singgasana kedamaian. Panjenengan telah selamat melewati kawah candra di muka. Badai pengkhianatan itu telah usai, dan kini langit yang cerah membentang luas di atas kepala panjenengan. Namun pelajaran terberat dari seorang pemegang weton kliwon bukanlah tentang bagaimana cara bertahan dari rasa sakit, melainkan tentang bagaimana cara mengelola kekuatan besar yang lahir setelah rasa sakit itu sembuh.
Bagaimana wujud kedamaian sejati seorang Kliwon? Mengapa membalas dendam adalah sebuah kesalahan fatal yang akan menghancurkan tahta panjenengan? Dan seperti apa pancaran aura kewibawaan yang akan membuat lawan-lawan panjenengan tertunduk malu? Tegakkan punggung panjenengan, bersihkan pikiran dari segala prasangka. Mari kita sempurnakan ilmu kehidupan ini. Gugurnya kebutuhan validasi, diamnya sebuah kedalaman. Sedulur Kliwon yang hatinya setenang air telaga, tanda mutlak bahwa panjenengan telah benar-benar sembuh dan naik kelas ke dimensi spiritual yang lebih tinggi adalah ketika panjenengan kehilangan selera untuk membuktikan diri kepada siapapun. Coba panjenengan ingat masa lalu panjenengan. Dulu, ketika panjenengan difitnah, dituduh yang tidak-tidak, atau diremehkan, darah panjenengan langsung mendidih. Panjenengan sibuk mengklarifikasi, sibuk menjelaskan kepada semua orang, "Bukan begitu ceritanya, aku tidak melakukan itu, aku ini orang baik, tolong percayalah padaku." Panjenengan menghabiskan energi yang luar biasa besar hanya agar orang lain menyukai dan memvalidasi kebaikan panjenengan. Tapi sekarang, di fase kedamaian ini, ketika ada anjing menggonggong atau ada orang beracun yang menyebarkan kebohongan tentang panjenengan, panjenengan hanya tersenyum tipis. Senyuman yang sangat tenang, dingin, dan penuh dengan kebijaksanaan. Panjenengan akhirnya menyadari sebuah kebenaran agung. Mereka yang membenci panjenengan tidak akan pernah percaya pada penjelasan panjenengan. Dan mereka yang tulus mencintai panjenengan sama sekali tidak membutuhkan penjelasan itu. Mbah pamit undur diri, sugeng rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.